Shalom teman-teman, kiranya damai sejahtera daripada Allah terus melimpah di dalam kehidupan teman-teman. Dan juga selamat tahun baru 2021. Nah, tentu kita tidak bisa menduga, tidak bisa menafsirkan tahun yang sedang kita jalani pada tahun ini. Apa yang terjadi ke depan kita juga tidak tahu. Tetapi percayalah bahwa Tuhan tetap sama. Kemarin, hari ini, bahkan esok, tahun depan, sampai selama-lamanya dia tidak berubah. Dia adalah Allah yang baik, Allah yang memelihara dan menjamin kehidupan kita. Itu sebabnya tetaplah bersukacita dan tetaplah bersyukur kepada Tuhan. Pada hari ini kita akan memulai ibadah kita, dan saya mengajak kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini karena Tuhan menolong dan merawat dan memberkati setiap kami. Hari ini kami mau memuji dan mengingat Engkau. Kami mau memulai tahun ini dengan baik, dengan bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Tolong kami Bapa ketika kami mau merenungkan kebenaran firman nantinya. Dan tolong kami ketika kami memuji dan memuliakan Engkau pula. Terpuji dan termulialah Engkau ya Tuhan. Ibadah kami awal sampai pada akhirnya kami serahkan dalam nama Yesus Kristus. Amin. Teman-teman, kawan-kawan, saya mengajak kita untuk menyanyikan satu pujian yang barangkali kita ingat ya, bahwa maka jiwaku pun memuji. Bila ku lihat bintang gemerlap dan bunyi riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku kira melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar pemberianmu dalam penebus. Ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darahnya kudus. Maka jiwaku memujimu, sungguh besar Kau Allahku. 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 Teman-teman, hanya satu pribadi yang terus bersama dengan kita ketika kita melewati hal-hal sulit di dalam hidup ini, ketika kita dihina, ketika kita ditinggalkan karena kita tidak punya apa-apa,
ketika kita dilecehkan karena kita memang tampaknya tidak seperti yang lain, ketika kita difitnah dan atau apapun hal yang barangkali meneteskan air mata kita, Allah terus bersama dengan kita dan Allah terus mau bertindak, menolong dan menyelamatkan kita. Teman-teman, saya mengajak kita untuk menyanyikan lagu ini, Bersamamu Bapa. Semoga ini menguatkan kita, menguatkan teman-teman, dan kita memuji memuliakan Tuhan. Sama-sama katakan, Engkau ada. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Sekali lagi katakan, Engkau ada bersamaku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua, berkenan-Mu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua, berkenan-Mu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar
Teman-teman, saya mengajak kita untuk mempersiapkan diri mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, bahwa hidup kita ini berharga, ditentukan dan dipilih oleh Allah. Dia jadikan seluruh kehidupan kita ini menjadi baik adanya. Mari kita nyanyikan pujian ini, dan kiranya menjadi berkat dan kekuatan bagi setiap kita. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan seturut gambarnya. Sungguh terlalu indah kita bagi Dia. Ciptakan kau surut gambarnya, sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia terrelakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai akan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah sungguh lebih berharga. Sungguh yang telah mudah akan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Bulu yang terkulai akan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah sungguh lebih berharga. Sungguh yang telah mudah takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Teman-teman, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya saya mengajak kita untuk berdoa, menenangkan hati, mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman. Ya Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang menolong kami, Engkau yang memampukan kami, dan membuka pikiran kami ketika kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan, dan kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ini hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Teman-teman, saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita di dalam Mazmur 139. Mazmur 139 ayat yang ke-12, ke-13 maksud saya, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-16. Mazmur 139 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-16. Saya akan bacakan kepada kita dan mari perhatikan bersama. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya.
tulang-tulangku tidak terlindung bagimu. Ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah, matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Teman-teman, demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada hari ini yang menjadi dasar bagi kita untuk kemudian merenung dan berpikir bersama. Hari ini teman-teman, kita kembali memulai tahun yang baru 2021. Ada begitu banyak hal yang terjadi di tahun 2020. Ada begitu banyak hal yang sulit. Barangkali meneteskan air mata kita, barangkali mengecewakan kita, dan barangkali juga ada hal-hal yang membuat kita bersuka cita. Ada harapan, ada penggenapan daripada pergumulan kita masing-masing. Dan ke depan tahun yang 2021 ini ada begitu banyak orang kemudian melihat bahwa adalah tahun yang sulit, adalah masa depan yang tampak memang tidak bisa diduga, tidak bisa diterka dia. Tetapi saya mau katakan teman-teman, meskipun keadaan ke depan itu tidak bisa diduga, tidak bisa ditebak dia, tetapi sekali lagi percaya bahwa Tuhan yang terus bersama, Tuhan terus bertindak siang dan malam untuk membela dan mempertahankan kehidupan kita. Teman-teman, salah satu pergumulan daripada setiap anak-anak muda yang mulai beranjak dewasa adalah soal tentang siapa aku. Siapa aku? Bahkan bukan saja pergumulan anak-anak yang mulai bertumbuh menjadi dewasa, bahkan pada usia tertentu, pada usia yang ke-25, ke-30, bahkan ada orang-orang tertentu, ada pribadi-pribadi tertentu yang masih ragu dengan dirinya. Aku ini siapa sih sebetulnya? Aku merasa tidak berharga. Aku merasa tidak layak lagi untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Hidupku memang begini, sudah ditakdirkan dari semuanya memang begini. Teman-teman, pembacaan kita pada hari ini menjadi dasar bagi kita untuk betul-betul membingkai ulang seluruh kehidupan kita. Alkitab mengatakan kepada kita bahwa kita itu dijadikan oleh Tuhan dengan begitu ajaib, dengan begitu baik. Menarik sekali ketika kemudian pemazmur ini berkata, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Teman-teman, secara biologi katanya ya, ketika kita itu dilahirkan, menempuh prosesnya ya, ketika orang tua kita itu diberi anugerah untuk menikmati hubungan sebagai suami istri, maka ada ribuan, ada jutaan bagian bakal anak itu yang berjuang untuk menjadi seorang bakal anak ya, ada jutaan, dan cuma satu yang berhasil biasanya. Dan itu kamu, saya dan kamu. Dari jutaan sel itu di dalam tubuh papa dan juga mama bertemu, dan kamulah yang berhasil dilahirkan. Teman-teman, setiap kita ini tidak ada yang kebetulan hadir di dalam dunia ini. Kalau orang tua bilang, tidak ada yang tiba-tiba muncul dari batang pisang. Batang pisang ini, kamu tahu batang pisang? Tiba-tiba muncul dari situ. Ada anak tuh lahir. Tidak ada. Tetapi semuanya itu didesain oleh Allah. Termasuk seorang wanita yang kemudian diperkosa, lalu kemudian melahirkan karena dia diperkosa. Ada anak yang dia lahirkan, dia hamil. Termasuk itu pun izin daripada Tuhan. Itu didesain oleh Allah. Kelahirannya, kehadirannya pun didesain
oleh Allah. Luar biasa bukan? Di dalam 1 Korintus, suatu kali terjadi perselisihan di antara jemaat, teman-teman. Perselisihan di antara jemaat di Korintus itu bahwa ada orang yang kemudian merasa dirinya itu paling penting. Punya karunia menyembuhkan, punya karunia untuk berkata-kata, punya karunia untuk berbahasa roh. Mereka mau mengandalkan dirinya. Saya yang terbaik di dalam gereja, saya yang lebih penting di dalam gereja. Paulus kemudian mengingatkan mereka, ingat bahwa tubuhmu, hidupmu sebagai gereja layak seperti tubuh daripada manusia. Setiap tubuh daripada manusia itu ditempatkan oleh Allah dengan begitu rapi, begitu baik. Contohnya, mata itu ditaruh di depan. Supaya apa? Supaya dia bisa melihat ke depan supaya tidak tabrak. Coba bayangkan ya, matamu di belakang, kamu mau ke depan, tetapi matamu melihat ke belakang. Sementara seluruh tubuhmu ini mengarahkan ke depan, sementara matamu di belakang. Apa yang terjadi? Kamu akan kacau. Ya. Coba bayangkan hidung. Kenapa hidung di depan? Coba ditaruh di atas kepala. Kalau hujan bagaimana? Nih kan? Pasti kena hujan hidungmu. Dan itu waduh bersin-bersin terus. Ya. Coba lidahmu ditaruh di luar. Apa yang terjadi? Lidahmu di luar. Atau di sini kan? Di sini kan di posisi telinga. Coba bayangkan bagaimana kalau makan itu taruh di sini. Itu gak enak banget. Ya, kita ngelihat aja udah geli, menakutkan. Setiap bagian daripada tubuh kita ini, teman-teman, ditempatkan Allah begitu spesial, begitu istimewa, ditempatkannya begitu rapi. Tubuh kita ini, teman-teman, hidup kita begitu. Di antara jutaan manusia dalam dunia ini, Tuhan tempatkan kita di dunia ini. Dan kejadianmu itu adalah dahsyat adanya. Di dalam terjemahan yang lain itu wonderful, sesuatu yang sangat indah, sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang baik sekali. Di dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10, dia katakan kita itu masterpiece-nya, satu ciptaan yang maha baik kita. Kalau kemudian kita dikatakan oleh Tuhan bahwa kejadian kita itu dahsyat dan ajaib, sekarang pertanyaannya adalah, masa sih kamu sendiri menilai dirimu, melihat dirimu itu tidak berharga? Tuhan memandang, bahkan Tuhan tahu tulang-tulang kita itu, buah pinggang kita itu diketahui oleh Tuhan karena Tuhan yang membentuknya sedemikian rupa. Dia tahu dan dia jadikan kita itu berharga adanya. Hidup kita itu begitu berharga di hadapan Tuhan. Itu sebabnya dia mati bagi kamu, teman-teman. Allah yang berada di surga itu, dia rela menjadi manusia di dalam Yesus Kristus. Supaya apa? Supaya menebus kita. Kita memang betul tidak berharga. Kita itu debu setelah jatuh di dalam dosa, teman-teman. Kita tidak berharga, kita tidak mengenal Allah. Kita hanya menampung dan menerima hukuman daripada Allah. Tetapi karena Allah melihat kita berharga, dia menebus kita dengan hidupnya sendiri. Hidupmu, hidupku dibangun di atas darah dan kematian Yesus Kristus. Hargamu begitu besar. Sehingga semestinya kita tidak mempermainkan dan memperlakukan kehidupan kita ini secara murahan. Kamu berharga. Apapun keadaanmu itu, di hadapan Allah engkau berharga. Dan kamu tidak bisa, kita itu tidak bisa pergi kemana-mana, menjauh roh daripada Allah, tidak bisa. Allah itu maha tahu ketika kita berdiri, ketika kita duduk, ketika kita berbaring, ketika kita berjalan, apapun yang kita kerjakan Tuhan tahu. Dan pengetahuan Allah dalam kehidupan kita itu sempurna. Dia jadikan kita berharga, benar-benar dahsyat. Teman-teman, apapun jenis kelaminmu,
Kamu perempuan, kamu laki-laki, itu ketetapan daripada Tuhan yang kamu tidak bisa ubah. Ya, meskipun kamu sedang krisis identitas, aduh, kok enaknya jadi laki-laki. Kalau perempuan berpikir begitu, yang laki-laki juga berpikir, enaknya jadi perempuan. Nah, makanya ada transgender ya, ada orang-orang yang kemudian melihat dirinya itu tidak jelas, maka dia mencoba menjadi orang lain. Kamu tahu nggak, menjadi orang lain itu nggak enak, capek menjadi orang lain. Buka topengmu, misalnya begitu kan, ada lagunya ya. Buka dulu topengmu, biar ku lihat wajahmu. Buka topengmu. Kamu tidak bisa hidup menjadi orang lain. Kamu harus jadi dirimu sendiri. Kamu unik, diciptakan oleh Tuhan secara unik, istimewa, dahsyat, ajaib kejadian itu kawan. Kamu perempuan diciptakan oleh Allah, ditetapkan oleh Allah, dan kamu tidak bisa mengubah warna kulitmu, bahkan kamu tidak bisa ubah. Karena memang apa? Karena ditetapkan oleh Allah, itu memang kehendak Allah dalam hidupmu. Jadi perempuan. Jangan yang perempuan jadi laki-laki. Jangan yang laki-laki jadi perempuan, gayanya perempuan. Salah. Itu tidak dikehendaki oleh Allah. Kamu laki-laki, kamu harus jadi laki-laki. Kamu perempuan, kamu harus jadi perempuan. Tidak bisa kamu menjadi laki-laki, tidak. Itu tidak ada di dalam desain Tuhan. Dan kamu di dalam keunikan yang seperti itu, kamu itu dikatakan, kita itu dikatakan apa teman-teman? Kita itu diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Satu ciptaan yang istimewa, yang tidak dimiliki oleh ciptaan yang lain. Di dalam diri kita ini kita bisa memanggil Allah. Anjing tidak bisa memanggil Allah, babi tidak bisa memanggil Allah, sapi tidak bisa memanggil Allah. Mereka tidak mengenal Allah. Tetapi kita sebagai manusia, ciptaan Allah itu yang khusus, unik, istimewa, kita bisa berkomunikasi dengan Allah, mengucap syukur kepada Dia, menyanyi, memuji, dan memuliakan Dia. Teman-teman, saya tidak tahu pergumulan apa daripada teman-teman pada saat ini. Tetapi hari ini saya mau katakan, kamu berharga. Harga dirimu itu adalah kematian dan kebangkitan daripada Kristus. Apa yang harus kita lakukan pada saat ini? Ketika kita menyadari diri kita ini berharga, teman-teman, sesuatu yang berharga pasti kita jaga, bukan? Teman-teman yang punya handphone yang mahal barangkali, ya, kamu pasti jaga. Kamu tidak akan membiarkan barang itu akan berantakan dan sembarangan terlempar di sana di sini. Tidak, bukan? Kamu pasti jaga. Barang benda mati saja kamu bisa mempertaruhkan apapun demi menjaga barang itu. Sekarang hidupmu itu berharga di dalam Kristus Yesus. Kamu itu ciptaan yang baru, dibuat ulang. Setelah jatuh di dalam dosa, kamu dibuat ulang, diciptakan, dibaharui kembali di dalam Yesus Kristus. Masa sih kamu merasa dirimu tidak berharga? Masa sih kamu masih mau bunuh diri misalnya? Masa sih kamu mau berpikir, sudahlah, saya tidak berharga, ya saya sembarangan saja. Kalau basah ya sekalian mandi aja. Teman-teman, kejadianmu dahsyat dan ajaib. Kamu harus sampai pada titik kesadaran yang seperti itu. Dan dikatakan di sana teman-teman, di pasal yang lain dari Mazmur itu dikatakan itu kita itu seperti anak panah. Anak panah itu teman-teman, ya, kalau seorang prajurit mengeluarkan semua anak panahnya teman-teman dan menembakkan, ya, memanah seseorang, itu sudah diperhitungkan dengan baik. Panah itu adalah satu panah itu bisa menimbulkan satu nyawa. Harus akurat, dan kamu itu akurat. Kamu sudah didesain, dipersiapkan pada tujuan tertentu, dipersiapkan oleh Allah. Jadi saya tidak tahu apa yang kemudian kamu pikirkan. Ada ribuan anak-anak remaja bergumul dengan identitas diri. Waduh, siapakah aku ini? Ketika putus cinta, waduh, aku siapakah aku ini? Wah, aku ditinggalkan, aku tidak layak lagi. Kemudian dihina, dibully. Kamu berpikir, itu saya tidak berharga lagi.
Aku jatuh dan tak bisa bangkit lagi. Aku mau pulang tapi tidak tahu arah pulang. Enggak, kamu berharga. Kamu berharga. Hargai dirimu. Hargai dirimu dengan baik. Karena engkau adalah ciptaan yang baik pula. Dan sebagai ciptaan yang baik, yang wonderful itu teman-teman, Allah juga menuntut sesuatu yang terbaik darinya. Maka persembahkan hidupmu kepada Tuhan. Masa mudamu adalah masa yang dipersembahkan kepada Tuhan dan memuliakan Tuhan. Semoga Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kami bisa sadar bahwa hidup kami ini berharga, dan arahkan hati dan pikiran kami untuk kami bisa terus mempersembahkan diri kami, hidup kami kepadamu Tuhan. Agar masa muda kami ini betul-betul menjadi masa muda yang hanya menjadi alat di tanganmu saja. Kami tidak mau menjadi alat yang lain, hanya di tangan Allah yang menebus kami, Yesus Kristus Tuhan Allah kami. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Amin. Teman-teman, kita akan memberikan persembahan sebagai respon kita untuk firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama, bahwa Tuhan baik dan kasih setia Tuhan itu tidak berkesudahan dalam kehidupan kita. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Tuhan memberkati dan memimpin kami, dan kami bisa ditolong oleh-Mu untuk bisa membawa persembahan kami, dan kiranya persembahan kami ini menjadi harum dan Tuhan terima, berkenan. Dan lebih dari itu Tuhan, tolong kami di masa muda kami ini, kami menyerahkan seluruh hidup kami di dalam nama Yesus Kristus. Terpuji dan terpujilah Engkau ya Tuhan. Ini hidup kami. Haleluya. Amin. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, beberapa hal yang perlu kita perhatikan, bahwa ibadah tunas remaja kita masih terus kita kerjakan secara online untuk waktu yang akan datang. Dan tetap bersama, kita akan melihat ke depan terus-menerus firman Tuhan yang akan senantiasa memberkati kita. Nah teman-teman, saya sekali lagi mengajak kita untuk menyanyikan pujian Kasih Allah Tak Berkesudahan ini sebagai bagian penutup dari ibadah kita pada hari ini.
Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini, ibadah kami awal sampai pada akhirnya Tuhan terus memimpin, Tuhan terus memberkati. Dan ya Tuhan, kiranya anugerah-Mu cukup bagi setiap kami untuk kami melewati hari-hari kami, dan kuatkan kami juga Tuhan untuk mengerti bahwa hidup kami ini berharga di hadapan-Mu. Terpuji dan termulia dalam karya Tuhan, dan kiranya damai sejahtera daripada Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus senantiasa menyertai kehidupan kami kini sampai selama-lamanya. Teman-teman, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Shalom.